Australia gagal mendapatkan kemenangan atas Arab Saudi di pertandingan tersebut. Mereka harus puas dengan hasil imbang tanpa gol. Atas hasil ini membuat Arab Saudi dan Australia sama-sama mengemas 6 poin. Adapun Cina juga mendapat 6 poin dan Bahrain 5 poin. Dengan begitu jarak poin antara Indonesia dan keempat tim tersebut masih cukup longgar. Timnas Indonesia harus mendapatkan setidaknya hasil imbang melawan Jepang dan mendapatkan kemenangan atas Arab Saudi. Dengan begitu bisa membuka peluang mereka naik ke peringkat kedua atau keempat. Seperti inilah komentar fans Vietnam. Kerja keras mengalahkan Jepang. Kalau begitu biar Indonesia bisa ke Piala Dunia, tidak perlu hitung poin lagi. Jika Anda sudah bermain di babak kualifikasi terakhir ini untuk mencapai Piala Dunia, itu akan sedikit sulit. Jepang menginginkan selisih yang lebih aman, yaitu 2 hingga 4 poin yang bukan merupakan selisih yang besar, dan mereka hampir masuk dalam 4 tim kuat Piala Dunia. Itu kenyataannya hanya harmoni yang merupakan kebahagiaan. Mendukung Indonesia adalah saudara besar Asia Tenggara. Semoga sukses untuk masyarakat Indonesia. Banyak yang menjadi headline, ternyata kita harus mengalahkan Jepang 2 gol untuk bisa menduduki posisi nomor 2 dan masih harus bermain lagi. Meski judulnya mengejutkan, masih ada peluang. Ini masih lebih baik daripada pertandingan di mana Australia menang atau kalah. Karena misalnya, pada pertandingan melawan Jepang, Jepang secara tidak sengaja mendapat kartu merah lebih awal, kemungkinannya besar. Jepang masih menjadi sesuatu yang sangat berbeda. Indonesia memiliki 100% pemain dari Eropa yang datang untuk bermain, dan Jepang memiliki skuad Jepang yang hampir bermain di Eropa, sehingga Indonesia mungkin akan mudah untuk dikalahkan. Pernahkah kalian melihat format kualifikasi Piala Dunia kali ini? Dikatakan bahwa peringkat 3 atau 4 grup akan lolos ke Piala Dunia. Hanya tim peringkat 1 dan 2 di setiap grup yang dijamin lolos ke Piala Dunia. Tim-tim tersebut peringkat 3 dan 4, setiap grup dijamin lolos ke Piala Dunia. Grup tersebut harus memainkan babak kualifikasi keempat. Setelah itu, 2 tim teratas di setiap grup di babak keempat akan mendapatkan tiket ke Piala Dunia. Dan 2 tim peringkat kedua di babak keempat akan saling bersaing untuk memperebutkan tempat playoff antar benua. Main di kandang sendiri mengulang Piala Dunia 2002, memberi Jepang 3 kartu merah mungkin berarti 2 gol. Kalau tim Indonesia bisa mengalahkan tim Jepang, pasti gempa. Gelora Bung Karno panas sekali, hal-hal aneh bisa saja terjadi. Tiba-tiba aku ingin menyemangati Indonesia. Kalahkan Jepang dengan 2 gol, oke, mudah. Kalau Jepang kalah dari Indonesia, mau di mana wajahnya? Menenggelamkan Indonesia tidak akan membuatku lebih baik. Mengapa tidak bergabung dengan kami untuk mendoakan kemenangan Indonesia dan mencapai final? Tapi mereka tetap bilang kalau itu Belanda. Mereka punya akar Indonesia dan harus melihat kecerdikan Indonesia dalam merekrut banyak pemain bagus untuk bermain bagi negara. Maka tak heran bagaimana orang Indonesia menenggelamkan Vietnam dan mengucapkan selamat kepada mereka. Kalau sopan, Vietnam sudah siap. Selamat karena ada wakil dari Asia Tenggara di babak kualifikasi ketiga. Dan di sini mereka selalu mengolok-olok negara kita ketika mereka bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia dari pertandingan pertama. Pernahkah Anda melihat komentarnya? Mereka semua mengolok-olok negara Vietnam. Turnamen futsal juga jadi bahan lelucon. Jika Indonesia mengalahkan Jepang, saya akan membeli sapi untuk memberi makan seluruh lingkungan. Tidak ada yang tidak mungkin, berusahalah semaksimal mungkin. Semangat terus ya, biar Asia Tenggara makin kuat, Vietnam bisa banyak bersaing dengan tim-tim kuat. Jujur saja, raksasa besar Eropa kini sedang kesulitan menghadapi Jepang, namun Indonesia belum bisa diajak bicara, padahal Indonesia juga sangat kuat sekarang. Indonesia sangat kaya, jadi hal buruk bisa saja terjadi. Membuang Indonesia tidak lagi membuat Vietnam menonjol, bagaimanapun ini adalah tim regional. Saya tahu ini sulit, tapi saya juga mendoakan Indonesia mendapatkan hasil yang bagus. Semoga kawan-kawan Indonesia menang, meski berada di Jepang, bekerja dan makan makanan Jepang, namun tetap menyemangati wakil Asia Tenggara. Saya yakin besok Indonesia akan mengalahkan Jepang 3-0. Indonesia harusnya punya trik kotor agar bisa menang melawan Jepang. Kedua tim Australia dan Arab Saudi benar-benar sedang krisis dan berjuang dengan kekuatan yang kuat. Tak heran jika Indonesia mampu menang melawan kedua tim tersebut di leg kedua. Kalau Indonesia menang melawan Jepang dengan 2 gol, sebut saja Indonesia sebagai Bapak Asia Tenggara. Mulai saat ini, tim-tim sepak bola Asia Tenggara harus mengambil jalan memutar jika melihat Indonesia. Berani memprediksi Indonesia 3 Jepang 1, 3-1 untuk Indonesia.
Apapun itu, Indonesia punya poin terbanyak di Asia Tenggara. Kita hanya berada di babak kualifikasi ketiga. Indonesia menang lawan Cina di leg kedua, sisanya kalah. Kasihan untuk Indonesia jika mereka mengalahkan Tiongkok dan tidak kehilangan poin dengan menyesal melawan Bahrain, mereka mungkin akan membuat sejarah. Semoga Indonesia bisa mengalahkan Jepang walaupun sulit tetaplah berusaha.